Akibat cuaca buruk dan dihantam gelombang tinggi, tongkang PG Titan 14 bermuatan 7.300 metrik ton batu bara dari Pelabuhan Palembang menuju PLTU 2 Labuan terdampar di kawasan Pantai Popole, Desa Cigundang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten pada 2 Desember 2024. Nah, untuk penanganan ke depan terkait dengan adanya tongkang yang terdampar ini, pihak-pihak mana sih Pak yang memang harus ikut serta bertanggung jawab? Ya, jadi untuk penanganan ke depan setelah adanya kejadian ini, memang dari kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terutama kita mengutamakan terkait lingkungan yang ada di sekitaran terdampaknya tumpahan batubara tersebut. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan tongkang tersebut, perusahaan batubara tersebut adalah melakukan pembersihan di pesisir pantai, di mana yang batubara tersebut sudah mulai merapat ke pinggiran pantai ya, seperti itu. Dan untuk terumbu karang mungkin kami akan terus memonitor juga. Apabila ada kerusakan, kita akan lakukan juga meminta dari pihak perusahaan tersebut mengirim untuk melakukan rehabilitasi atau perkembangan terhadap terumbu karang, seperti itu. Pak, untuk satu bermuatan tongkang itu berapa sih kapasitasnya? Ya, untuk kapasitas tongkang itu memang beragam, dan untuk yang dikirim oleh PG Titan kemarin itu jumlahnya 7.300 metrik ton. Tentunya itu menjadi tanggung jawab pengirim dikarenakan memang belum masuk ke wilayah PLTU Labuan, belum masuk ke jetinya PLTU Labuan. Namun di satu sisi kami juga tetap sebagai menjembatani keterlibatan kejadian ini, terutama menjembatani masyarakat ya, masyarakat kepada perusahaan tersebut, dan juga kita memonitor agar perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kalau pihak PLTU sendiri hanya sebagai penerima ya? Betul, kami sebagai penerima dan pengguna hanya sebagai di situ untuk PT PLN Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan. Satu pertanyaan terakhir Pak, mengingat nelayan di Labuan ini kan bukannya Cigondang aja, bahkan Cigondang itu nelayan terkecil, yang terbesar ada di luar Cigondang, yaitu kawasan Teluk dan sekitarnya. Apakah nanti mereka juga ikut untuk mendapatkan kompensasi itu karena dampak dari lingkungan pencemaran di laut ini luas Pak? Nanti yang mengkontribusikan, teman ya daerah ya, karena daerah yang tahu. Dampak dari terdamparnya tongkang batu bara tersebut mencemari perairan Laut Labuan yang merupakan wilayah operasional ribuan nelayan Kecamatan Labuan. Ini batu bara. Iya. Batu bara ini. Itu batu bara bukan arang ya Pak kali ya? Iya. Bukan hanya dasar laut yang tercemar, tapi daratan pantai Pulau Popole pun terdampak yang selama ini dijadikan destinasi wisata warga sekitar. Dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut, dipastikan yang akan dirugikan secara langsung adalah ribuan nelayan Labuan. Wajar dan sangat logis semua komponen masyarakat, baik dari lembaga, ormas, dan sejumlah komunitas bersuara menuntut pihak pemilik batu bara harus bertanggung jawab. Bukan hanya membersihkan batu bara yang berceceran sepanjang daratan pantai dan dasar laut, namun kompensasi terhadap warga terdampak pun harus dilakukan, seperti yang disampaikan sejumlah perwakilan warga dalam forum musyawarah yang sudah beberapa kali dilakukan. Para pihak nampaknya belum menemukan jawaban kepastian, bahkan surat pernyataan bersama soal penanganan tumpahan batu bara yang sudah ditandatangani pihak pemerintah desa pun terpaksa harus dibatalkan oleh pihak pemerintah sendiri. Dalam forum musyawarah pada hari Kamis 19 Desember 2024. Secara luas, bukan tujuan saya untuk memonopoli atau manipulasi, tapi saya mungkin yang kurang pengetahuan ini dan kurang pengalaman ini, saya berpikiran bahwa itu sangat sederhana. Ternyata setelah didalami ini sangat banyak permasalahan yang juga pada semacam. Diharapkan semua pihak terkait, baik dari perusahaan maupun dari pemerintah kabupaten itu untuk saling berkoordinasi, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak menyalahkan satu sama lain. Bertemu dengan Pak Kepalanya, namun kita hanya bisa menemui dengan bagian bandara.
beliau telah menyampaikan beberapa poin yang intinya bahwa pihak Dinas Perhubungan sendiri saat ini selalu memantau dan menyampaikan juga pihak-pihak perusahaan terkait. Ada 3 perusahaan terkait dalam hal ini yang bertanggung jawab. Nah, terus untuk langkah selanjutnya kita kemana nih, Bung? Tadi menurut informasi dari Kesabandaran bahwasanya pada hari ini warga masyarakat Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang akan melakukan musyawarah di kantor desa pemerintahan Cigondang. Berarti kita ke sana ya? Kita ke sana. Oke, lanjut, Bung. Yo. Selamat siang pemirsa, tentunya channel Bang Kumus Berbagi kembali untuk menjumpai Anda untuk menambah satu informasi perkembangan soal penanganan limbah tongkang batu bara yang terdampar di kawasan Kopole. Pemirsa, forum musyawarah terkait penanganan dampak lingkungan yang disebabkan tumpahan batu bara dari 1 unit tongkang Titan 14 yang terdampar di wilayah perairan Labuan. Hari ini, Kamis 19 Desember 2024, forum musyawarah kembali dilaksanakan. Sejumlah pihak pun dihadirkan, baik dari Forkopimda Labuan, Kesabandaran, Polair Polres Pandeglang, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan petugas penjaga pantai dan pemelihara pulau dan organisasi kemasyarakatan serta nelayan termasuk owner batu bara. Dalam forum ini, sejumlah awak media lokal dan nasional turut memantau jalannya acara yang digelar di Aula Balai Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari hasil pantauan jurnalis Surok Desa Indonesia terlihat dalam forum musyawarah yang tujuannya mencari kesepahaman terkait penanganan limbah batu bara. Namun sampai acara selesai, belum ada kepastian dalam sebuah forum terhormat ini. Kami media belum melihat berita acara keputusan hasil rapat hari ini yang menjadi dasar semua pihak yang hadir dalam penanganan 7.300 metrik ton limbah batu bara dari tumpahan tongkang Titan 14 yang akan berdampak pencemari lingkungan di kawasan laut dan pesisir pantai. Cuman kami sebagai warga, dampak itu akibat daripada jatuhnya atau taburnya batu bara ke pulau Kopole. Itu ada yang berceceran ke bibir pantai, ada langsung terendam oleh air. Tidak kompensasi untuk nelayan yang jelas-jelas terdampak. Nelayan tangkap, nelayan rumput, nelayan rumpon, dan nelayan terumbu karang. Kompensasi itu diatur dalam PP nomor 20 dan nomor 121 2010 terkait pencemaran lingkungan, Pak. Dan karena dampak daripada tumpahan batu bara itu jelas menimbulkan suatu pencemaran. Meskipun kita tidak diuji dengan uji lab, itu artinya lah. Tidak kompensasi untuk nelayan yang jelas-jelas terdampak. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jatuhnya ke nelayan atau ke pihak yang mana gitu? Nelayan. Ke nelayan. Jadi ini karena tadi sudah disampaikan pasti ada kompensasi. Kita juga akan mengawal itu karena kan dalam kompensasi itu kita juga akan melihat kompensasi langsung mungkin terkait tumpahan batu bara yang di sisi mungkin orang yang di mana mau misalkan dibersihkan oleh masyarakat nelayan dan apakah ada jasa pembersihan dan sebagainya untuk jasa langsung atau misalnya batu baranya nanti dihibahkan oleh ke nelayan di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua kompensasi terkait kerugian tadinya diserang nelayan mungkin mudah-mudahan nanti kita Saya mengawal Bomas tumpahan batu bara di Pulau Panaikan, dan di situ ada kompensasinya, Pak. Kompensasinya itu untuk nelayan yang terdampak dan juga pelaku wisata, Pak. Itu menggunakan HNSC sama KWP 3 ya. Jadi pure masyarakat nelayan itu dibicarain internal dengan dua kelompok orang. Nah itu ya begitu.
Jadi masing-masing nelayan kelompok wisata gitu. Jangan segelintir kelompok aja gitu Pak. Ya. Kayak gitu aja mungkin Pak. Izin menyampaikan Pak terkait tentang misalkan kapal ini ya hingga menjadi dampak ya terhadap mungkin adanya tumpahan batu bara ya. Mungkin dalam permasalahan ini kita sebagai pengemban tugas Undang-Undang 17 Pak tahun 2008 dari tumpahan dari kecelakaan tongkang ini dan menjadi tongkangnya tumpah sesuai dengan Undang-Undang 17 di pasal, izin Pak ya, saya menjelaskan ini, saya baca dulu Pak. Ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2008, ketentuan pasal 231 diubah sehingga berbunyi berkait pasal 231, pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang bersumber dari kapal. Poin 2, untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Mungkin itu Pak, jelas di aturan Undang-Undang 17 menjadi tanggung jawab siapa, pemilik atau operator kapal sesuai dengan Undang-Undang 17. Mohon izin mungkin itu saja Pak penjelasan dari kami dari Sabadam. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya Bang terkait mengenai ini gimana? Kalau kita pasti akan upayakan penarikan Pak. Sekali lagi penarikan tergantung dengan cuaca. Cuacanya seperti apa? Karena melihat dengan kondisi saat ini memang siapapun yang kita kirim kemarin nggak berani ada yang turun ke lapangan. Event nelayan pun yang mereka bilang perahunya mampu nggak berani keluar Pak. Jadi memang kita harus menunggu cuaca saja. Baru kita coba tarik dengan skema yang kita diskusikan nanti dengan pihak Salfor seperti itu. Kita akan menggunakan pihak ketiga yaitu Salfor untuk menarikan sisa tongkang yang ada di Pulau Pole. Pak, untuk tuntutan masyarakat sendiri Pak mengenai kompensasi dari pihak perusahaan seperti apa? Dan yang kerjakan dengan pihak ini langsung kita bicarakan. Kita dari berikan masukan dari pihak Pak OSPK untuk kompensasi, makanya mekanismenya yang akan kita sampaikan ke pihak ketiga nanti. Ketiga yang akan mungkin akan berada di kita. Berarti belum ditentukan Pak ya untuk kompensasi sendiri, entah itu berupa uang ataupun berupa benda tadi. Karena baru diskusikan hari ini, jadi kan harus diskusikan lagi. Dan mungkin saya diskusikan karena harus saya sampaikan dulu manajemen kami dengan Musika juga. Terus setelah itu ada mungkin dalam waktu ke depan akan sudah ditentukan siapa kompensasi yang kita berikan. Pasti ada, cuma kan baru muncul hari ini, jadi akan kita diskusikan dulu. Terus mungkin pertanyaan Pak, mengingat ini kan cuaca terus berubah nih, dari posisi yang awal juga tongkang kan sudah mulai bergerak ke sisi yang lain, itu kan akan mengganggu lalu lintas para nelayan juga. Nah itu rencana kapan sih Pak untuk dievakuasi? Masalah itu juga Pak, siapa juga yang berani untuk ke lokasi itu, nelayan tidak berani, apalagi kita gitu Pak. Kapal-kapal yang ke PL atau Jaya Shelter Pak, berlindung kan, apalagi kita yang di sini. Nelayan itu juga nggak berani melaut kan, jadi kita tetap berkoordinasi dengan nelayan, karena kan nelayan juga yang mengantar kita ke kapal. Sampai sejauh mana mereka akan mengetahui cuaca ini, baru setelah cuaca baik kan kita tarik. Sekali lagi semua tergantung dari cuaca. Nah, untuk penanganan pencemaran nih, karena ini kan yang lagi jadi isu hangat di sekitar pantai ini Pak, metode apa yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pencemaran lingkungan ini Pak? Ya, yang seperti kita sampaikan tadi Pak, dari pihak untuk ceceran batu bara di pantai itu akan coba kita diskusi dengan masyarakat. Karena kan dari rekomendasi tersebut kita ada timbal balik yaitu pembersihan pantai bersama-sama. Nah, untuk yang di dalam pantai mesti kita survei dulu Pak, karena kita belum tahu letaknya di mana kan. Nah itu kita sudah survei yang di dalam pantai, yang di pantai itu nanti kita diskusi dengan masyarakat. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, mengingat nelayan di Labuan ini kan bukannya Cigondang aja, bahkan Cigondang itu nelayan terkecil, yang terbesar ada di luar Cigondang yaitu kawasan Teluk dan sekitarnya. Apakah nanti mereka juga ikut untuk mendapatkan kompensasi itu karena dampak dari lingkungan
pencemaran di laut ini luas, Pak. Nah, itu yang mau kita diskusi Muspika, pertama dari DLH ya, karena DLH yang tahu kondisinya seperti apa itu kan kita diskusikan dulu. Berarti dari perusahaan sendiri tidak ada patokan tertentu Pak ya untuk kompensasi ini? Belum tahu karena kita diskusi dulu, jadi baru ada info ini kita akan coba kirim ke manajemen dulu, kemudian juga dengan Muspika, tapi yang pasti ada Pak. Oh, berarti menyerahkan semuanya kepada Muspika? Iya. Kompensasinya? Kalau diberikannya diskusinya iya, pemberiannya nanti langsung ke masyarakat. Udah cukup, Pak. Oke, makasih, Pak. Makasih Pak ya. Pak, nama Pak? Oh iya. Nanda. Pak Nanda. Bagian apa Pak? Operasional. Dari PT? TLP. PT TLP. Oh iya.